Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur karena pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kebaktian doa di tempat ini. Mari sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami bisa untuk mengikuti kebaktian doa. Dan kami bersyukur karena kami bisa dipakai Tuhan untuk bisa datang berdoa bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Biarkan kami sebentar, kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau urapi kami, dan Engkau saja yang mau berkata-kata melalui firman Tuhan, sehingga kami bisa diubah menjadi seperti Kristus dan untuk memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya pernah melihat sebuah video di YouTube gitu ya, yang berisi ada orang yang berdoa, dan waktu dia berdoa, dia sepertinya berteriak-teriak mengucapkan doanya. Dan doanya ini bukan diucapkan hanya sedikit saja, tetapi diucapkan dengan sangat panjang dan lebar. Bapak Ibu, orang ini sedang makan mie tek-tek dan dia mau berdoa untuk makanannya. Tetapi makanannya, doa yang untuk makanannya ini diucapkan dengan sangat panjang sekali, seperti doa syafaat. Nah Bapak Ibu, dia juga berdoa untuk orang-orang sakit, untuk gereja-gereja, bahkan juga untuk ekonomi, politik, budaya, untuk negara dan bahkan juga dunia ini. Ketika saya melihat orang ini, saya langsung merasakan kesan yang bagaimana gitu ya. Saya merasa ini orang kenapa gitu ya, kok berani sekali untuk berbicara dengan lantangnya, mengucapkan doanya di depan umum. Nah pada saat itu saya merasa ini orang berani sekali ya. Dan mungkin juga ada beberapa orang yang melihat ini orang norak banget ya, karena berdoa di depan umum memalukan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini banyak orang yang berdoa tetapi dilakukannya sebagai rutinitas saja. Kata-katanya diulang setiap hari. Kata-katanya sama sepertinya, seperti dihafal. Doanya lama, sepertinya kusuk. Sepertinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi sebenarnya tidak ada isinya. Tidak melalui hati waktu dia berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Lalu kadang-kadang kita juga waktu habis doa, kita lupa. Kita udah doa belum ya? Nah Bapak Ibu, doa sepertinya juga menjadi tidak ada artinya lagi. Doa menjadi kehilangan makna. Doa menjadikan kita seperti tidak ada arti dan tidak ada isinya lagi. Lalu bagaimana seharusnya kita berdoa Bapak Ibu? Bapak Ibu, seharusnya kita perlu berdoa bersama Allah. Berdoa dengan Allah. Menjadi partner doa kita. Menjadi teman sahabat dan kita bisa bekerja sama dengan Allah. Bapak Ibu, kita perlu berdoa bersama Allah. Lalu bagaimana untuk kita berdoa bersama Allah? Untuk bermitra bersama Allah. Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana kita bermitra dengan Allah di dalam doa-doa kita? Kita mau menyadari bahwa doa adalah panggilan untuk kita bermitra dengan Allah. Bapak Ibu, doa adalah napas hidup orang Kristen. Itu sebabnya doa menjadi kebutuhan khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Hanya melalui doa kita dapat berbicara kepada Tuhan dan mencurahkan keluh kesah dan isi hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Bapak Ibu, ini sebuah perintah yang diberikan Paulus untuk orang-orang yang ada di Tesalonika, untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mau tetap tinggal di hadapan Tuhan.
Kita senantiasa berseru mendambakan hadirat Tuhan. Kita merasakan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, kata tetaplah di sini berarti berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa-doa kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita mau sadar akan Allah. Kita mau berserah kepada Allah. Di setiap waktu kita mau benar-benar datang kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu beserta dengan kita. Kita tahu bahwa Allah terlibat secara pikiran bahkan juga secara tindakan kita. Bapak Ibu, doa itu adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya. Kita menjadi mitra Allah. Dan itu seumur hidup. Dan tidak ada kata pensiun Bapak Ibu. Dan panggilan ini dipercayakan, diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, panggilan ini penting. Tuhan Yesus aja mengajarkan kita berdoa di dalam Matius 6. Dikatakan di sana banyak tentang doa. Bagaimana tentang doa? Berarti doa itu begitu penting. Dan itu diberikan kepada setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu, doa itu bukan pilihan ya. Kita bisa pilih nanti boleh berdoa, boleh juga enggak. Kalau kita lagi mau kita doa. Oke, kita berdoa sekarang. Oh, udah dikabulin Tuhan. Besok gak usah doa lagi ya. Bapak Ibu enggak demikian. Doa itu bukan pilihan, tetapi panggilan dari Tuhan. Dan itu panggilan mulia yang diberikan kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu, ketika saya kuliah di saat saya sama teman saya itu mendapat bagian ya tim doa gitu ya. Karena apa? Karena pada saat itu fisik tubuh kami itu ya kurang begitu baik gitu ya. Sehingga kita punya gerakan itu terbatas sekali. Tapi pada saat itu Bapak Ibu, saya tuh langsung merasa kecewa sebenarnya. Sedih rasanya. Kok kenapa saya yang disuruh menjadi tim doa Bapak Ibu? Apa karena fisik saya gak bisa bergerak terlalu baik gitu? Padahal sebenarnya kalau saya disuruh menjadi pelayan yang lain, mungkin saya akan menjadi pelayan yang lebih baik. Tapi Bapak Ibu, saya begitu kecewa dan tidak ada sukacita dalam melakukannya. Bapak Ibu, seharusnya tidak demikian bukan? Mendapatkan tugas ini seharusnya kita merasa senang, bangga. Karena ini adalah tugas yang mulia dari Tuhan. Dan panggilan ini penting sekali yang diberikan kepada kita. Memang Bapak Ibu, benar Bapak Ibu. Kalau kita dalam keadaan lemah, kita gak bisa berbuat lebih sepertinya. Bergeraknya gak bisa lebih daripada yang lain. Mungkin kita bisa melakukan doa ini menjadi sebuah pelayanan kita. Tetapi ini bukan pelayanan yang karena kita lemah. Kita jadi minder, kita jadi rendah hati, gak bisa ngapa-ngapain rasanya. Kenapa kok saya begini? Bapak Ibu, jangan kecewa. Karena ini adalah tugas penting dari Allah untuk kita. Bapak Ibu, yang paling penting bukan untuk doa ini untuk orang-orang yang mungkin fisiknya kayaknya kurang bisa bergerak banyak gitu ya sepertinya. Tetapi ini dibilang tugas ini, panggilan ini diberikan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan secara fisik gak bisa berbuat apa-apa. Tapi semua orang yang bisa melakukan segala kerjaan pelayanan pun, dia pun dipanggil untuk berdoa. Bapak Ibu, yang kedua adalah doa adalah sebuah komunikasi dengan Allah. Ketika kita mau bermitra dengan Allah, kita juga mau berbicara dengan Allah. Dalam Matius 6 ayat 5 dikatakan di sini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada semua orang. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memberikan perintah dengan tegas bagaimana cara berdoa yang benar, yang seharusnya yang dilakukan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dari penampilan luar seorang munafik kelihatan dengan sepenuh hati memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat-berkatnya. Tetapi di dalam hatinya ngapain? Maki-maki Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayat selanjutnya dikatakan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Bapak Ibu, ini bukanlah suatu komunikasi dan doa kepada Tuhan, melainkan kepada siapa? Diri sendiri, kepada orang lain yang lalu lalang pada saat itu. Bapak Ibu, sebenarnya orang ini lebih berfokus kepada diri sendiri ataupun orang lain. Karena apa yang dilakukan itu supaya dilihat orang, bukan dilihat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, orang-orang ini sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu, ketika berdoa harusnya fokusnya bukan pada diri sendiri atau orang lain. Sesungguhnya Tuhan menghendaki orang Kristen berdoa secara terbuka, jujur, dan tulus di hadapannya. Walaupun Tuhan telah mengetahui seluruh isi hati kita, tetapi kita perlu tetap berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin pada zaman itu orang-orang tidak mengerti cara berdoa ya. Mereka berdoa dengan fokus pada permintaan-permintaan diri sendiri. Mereka bukan fokus kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, mereka mengikuti cara orang Farisi berdoa. Orang Farisi berdoa berdiri di rumah-rumah ibadat ya, pada tikungan-tikungan jalan raya. Kenapa mereka di sana? Karena di sana banyak orang, supaya semua orang bisa melihat bahwa orang Farisi ini berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus bukan melarang tempatnya atau cara berdoanya, ya. Tapi yang ditekankan Yesus adalah motif dari berdoa itu. Alkitab katakan apa? Motif mereka apa? Supaya dilihat orang. Karena ketika mereka berdoa di tempat umum, mereka ingin supaya orang lihat dan orang tertarik ya kepada dirinya. Bukan kepada Yesus, bukan kepada Tuhan. Mereka lebih tertarik dengan pujian-pujian dari orang lain. Bapak Ibu, orang Farisi dikecam oleh Yesus pada perikop ini ya. Sebagai pemimpin agama mereka harusnya mengajarkan cara berdoa yang benar. Mereka bukan mengajarkan berdoanya untuk diri sendiri atau orang lain, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Mereka pengennya dilihat orang, membanggakan diri sendiri supaya menarik perhatian orang lain. Bapak Ibu, dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14, di sana diceritakan ada 2 orang ya yang berdoa di bait Allah. Yang satu orang Farisi. Orang Farisi waktu berdoa apa yang dia lakukan? Wah, dia sepertinya membanggakan dirinya. Aku bukan pezina, aku bukan perampok, aku bukan seperti orang pemungut cukai ini. Tetapi orang pemungut cukai di mana? Dia di pinggir-pinggir ya. Dia berdoa gak berani menengadah ke langit gitu ya. Dan dia memukul-mukul dadanya dan berkata, aku ini orang berdosa. Bapak Ibu, ini yang diinginkan Tuhan. Ketika berdoa kepada Bapa yang di surga, kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, harus dengan tulus, terbuka, jujur kepada Allah. Dan fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Bapak Ibu, seringkali saya pun sebagai hamba Tuhan, ya, kadang-kadang juga mungkin ada pengurus-pengurus gereja, jemaat,
waktu berdoa, mereka berdoa dengan begitu lancar. Saya berdoa dengan begitu lancar. Seperti hafalan saja gitu ya, berlalu begitu saja. Bahkan saya pernah waktu lagi mau makan, saya berdoa nih ya. Lalu ngobrol sama teman saya. Terus tiba-tiba saya doa lagi. Sampai ditegur sama teman saya, Lea, kamu sudah berdoa tadi kan? Oh iya, aku lupa loh. Aku tadi udah berdoa ternyata. Bapak Ibu, karena doa waktu yang saya sampaikan bukanlah doa yang benar-benar dari hati berkomunikasi, bersyukur kepada Allah atas makanan yang sudah Tuhan berikan. Tetapi ini sebuah hafalan, sebuah rutinitas yang saya lakukan. Bapak Ibu, ketiga, bermitra dengan Allah yaitu melakukan setiap doa-doa kita dengan menyelaraskan pada kehendak Tuhan. Kita mau peka, ini kehendak Tuhan bukan kehendakku. Bapak Ibu, ada kemarin gitu ya, ada pertandingan ya yang luar biasa seru dan sengitnya gitu ya. Pertandingan ini diadakan ya di Tokyo pada saat itu ya, ada Olimpiade Tokyo 2020. Dan pertandingan final badminton dimenangkan oleh Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Dan yang mengalahkan ganda putri dari Tiongkok. Dan mereka mendapatkan medali emas. Bapak Ibu, waktu kita nonton ya pertandingan itu, apa rasanya? Wah, seru sekali. Rasanya kita waktu itu deg-degan juga ya. Dan kita pasti berdoa, Tuhan tolong supaya mereka menang. Mereka menang, yes. Waktu dia menang, waduh kita langsung melompat, ya dia menang, terima kasih Tuhan karena sudah menjawab doaku. Bapak Ibu, kita berdoa supaya mereka menang dan kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu bagaimana kalau dengan yang lain yang kalah Bapak Ibu? Apakah karena mereka nggak berdoa? Atau karena waktu mereka berdoa mereka tidak berkomunikasi dengan baik sama Tuhan? Atau mungkin mereka kurang berdoa atau enggak sungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini kita berdoa bukan? Pagi, siang, malam kita doa terus. Dan rasanya ketika kita berdoa ini udah sampai 1 tahun lebih gitu ya. Hampir 2 tahun kita menjalani pandemi ini. Rasanya gimana Bapak Ibu? Capek, letih. Kita udah berdoa dan terus berdoa. Jawaban Tuhan apa? Masih ada pandemi, bahkan sekarang dalam tahap 4 nih ya. Dan kita gak bisa kemana-mana. Mungkin kita udah mulai bosen dengan berdoa. Kita mungkin udah marah, kita udah kesal dengan situasi ini. Atau mungkin kita udah cuek, udah gak mau doa lagi. Sudahlah, ikutin aja maunya seperti apa. Bapak Ibu, orang-orang di Tesalonika juga mengalami keadaan yang berat dan sulit. Kehidupan mereka bukanlah hidup yang mudah Bapak Ibu. Banyak sekali tantangan untuk menjadi pengikut Yesus. Baru saja mereka percaya kepada Tuhan. Baru saja menjadi pengikut Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami penganiayaan. Ada satu orang ya yang Paulus dan Silas menumpang sepertinya di tempat rumah orang ini. Dan pada saat itu orang-orang banyak datang ke rumah dia dan mencari Paulus dan Silas tapi nggak ada. Lalu apa yang terjadi? Diambil orang ini dan beberapa saudara-saudara yang lain dan diseret ke pembesar-pembesar kota. Tapi Bapak Ibu, apakah mereka cuma diseret begitu aja? Mungkin juga terjadi pemukulan, diludahi mungkin, dipukul dan sebagainya. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa ketika mereka baru percaya kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, iman mereka luar biasa. Paulus begitu bersuka cita ketika menulis surat ini. Iman mereka kepada Tuhan tetap. Dan Paulus memberitahukan di salah satu nasihatnya adalah apa? Tetaplah berdoa. Berdoa bukan pada saat lagi senang-senang saja, tetapi dalam saat penderitaan dan penganiayaan mereka pun juga tetap berdoa.
Bapak Ibu, Paulus mengetahui bahwa kekuatan dari Tuhanlah dia bisa menghadapi penderitaan yang juga dia alami. Dia juga mengalami penderitaan Bapak Ibu Paulus. Dan waktu dia memberitahukan firman Tuhan, kabar baik kepada semua orang, apa yang terjadi? Dia ditolak, dia dilempari batu, dirajam. Dan dia juga mengalami penganiayaan, di penjara, bahkan ada kapal sampai karam gitu ya. Dan terjadi kepada Paulus dalam kehidupannya. Tetapi dia tahu yang memberi kekuatan itu adalah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, pengenalan akan Kristus itu membuat Paulus semakin kuat dan peka kepada kehendak Tuhan. Sehingga setiap isi doanya bukan didasarkan kepada kehendak diri sendiri, tetapi kepada kehendak Tuhan. Maka itu dia juga memberi nasihat kepada jemaat Tesalonika. Ini begitu penting, tetap berdoa dan mencari kehendak Tuhan di setiap waktu. Bapak Ibu, Paulus mempunyai duri dalam daging. Dia berseru sama Tuhan. Di Alkitab katakan sampai 3 kali katanya ya. Dan pada saat itu dia berulang-ulang berdoa untuk supaya dicabut sepertinya dari duri dari dagingnya ini. Tapi jawab Tuhan berbeda dengan keinginan Paulus. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, ketika kita memiliki pengenalan akan Kristus, maka kita akan semakin peka pada kehendak Tuhan. Dan itu juga berdampak pada isi doa-doa kita. Doa kita bukan pada hal yang menuntut, egois, serakah, bahkan mengancam Tuhan untuk menjawab doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau kita kenal sama Tuhan dengan baik, tidak seperti itu bukan Bapak Ibu. Tapi kita mau menyelaraskan, peka di dalam setiap doa-doa kita itu kepada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak kita. Bapak Ibu, saya melayani di BCS Jakarta selama kurang lebih hampir 6 tahun ya, 1 bulan lagi 6 tahun nih. Gembala saya begitu sangat baik. Dia mengenal kami sebagai hamba Tuhan, rekan kerjanya dengan baik. Dia seperti bapak bagi kami. Dia pun bukan sama kita sebagai hamba Tuhan dekat hubungannya, tapi sama jemaat pun gembala kami ini begitu luar biasa. Dia namanya Pendeta John Margono. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal dia ya. Tahun lalu dia mengalami COVID ya. Waktu dia dapat COVID itu kami langsung takut. Langsung bingung karena itu baru awal-awal ya, harus gimana gitu. Kami berdoa Bapak Ibu. Kami berlutut, kami menangis, meminta pertolongan Tuhan, tolong sembuhkan gembala kami yang baik ini. Kami memohon dengan sangat Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkehendak lain. Kami berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dengan berlutut dan menangis memohon pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami. Keinginan Tuhan, dia sembuh secara total dan bersama Tuhan. Bapak Ibu, apakah setelah terjadi kami seperti gak dijawab doanya, lalu kami gak mau doa lagi? Enggak Bapak Ibu. Kami semakin berdoa kepada Tuhan. Kami hamba Tuhan dan juga jemaat, ada persekutuan doa yang membawa kami semakin erat dan berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuh kehidupan kami, gereja kami kepada Tuhan. Kami memberitahukan dengan sangat terbuka kepada Allah segala permohonan kami. Tapi kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kami tahu bahwa kehendaknya adalah yang terbaik bagi kita semua. Walau mungkin kita belum tahu rencana Tuhan ini apa ya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Tetapi kita diminta sama Tuhan, bukan bertanya kenapa, tetapi dia minta untuk tetaplah berdoa di dalam keadaan apapun. Bapak Ibu, doa adalah bermitra dengan Allah. Saya bikin
dari tadi ya saya bikin singkatan ya, PKP. PKP ini bukan pengusaha kena pajak ya. Tapi PKP ini adalah bagaimana cara bermitra dengan Allah. Adalah dengan yang pertama, menyadari bahwa kita ini adalah dipanggil Allah. Panggilan Allah. P, panggilan Allah. Dan yang kedua apa? Dalam bermitra dengan Allah kita perlu yang namanya berkomunikasi. Komunikasi dengan Allah. Dan yang ketiga, peka pada kehendak Allah. Bapak Ibu mau bermitra dengan Allah? Ini adalah satu panggilan mulia dari Tuhan. Untuk kita sama-sama berdoa. Menjadi mitra Allah di dalam doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik memberikan kami kesempatan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Biarkan kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mau Tuhan menjadi mitra-Mu untuk berdoa setiap waktu, setiap saat, dan kami tidak pernah lepas berdoa. Kami mau datang kepada Tuhan setiap doa-doa kami, permohonan-permohonan kami. Mungkin susah ataupun senang. Kami sungguh memerlukan Tuhan. Tapi biarkan setiap doa-doa kami panjatkan ini, Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarkan ini menjadi mengingatkan kami dan membawa kami untuk berkomitmen kembali untuk tetap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.